Kita harus membiasakan sifat jujur, karena kejujuran itu adalah mengantarkan kepada albir. Albir itu adalah puncak kebaikan. Dan kebaikan itu akan mengantarkan kita kepada surga. Nah, baru kemudian, wa kam min rajulin, betapa banyak orang yataharras sidqa, membiasakan sifat jujur. At-taharri di sini adalah butuh proses yang sifatnya adalah long term. Menjadi bagian dari ya lifestyle gitu. Menjadi bagian dari lifestyle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratul kiram, jamaah salat duhur Masjid di Dijen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, Pak Ketua, Pak Beli Siswanto, Pak Imam Iskandar, Pak Imam Arifin, Imam Iskandar, beserta seluruh pengurus dan juga jamaah, rahimakumullah. Alhamdulillah, siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban syar'i kita, menjalankan salat zuhur, dan bisa dilaksanakan berjamaah di tempat yang penuh barokah ini dengan ketenangan, dengan keteduhan, dan juga suasana yang sangat mendukung. Tentu ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Cuma kadang karena ini menjadi kebiasaan kita, ya sesuatu yang biasa itu ya kadang nggak disyukuri karena udah biasa. Begitu hilang sedikit aja dari kita, ini akan sangat terasa betapa bermaknanya nikmat yang sekarang kita rasakan. Ini bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada dua momentum siang hari ini, momentum hari uang dan hari Sumpah Pemuda. Nah, itu peringatan dari sejarah proses perjuangan para founding fathers kita. Kalau hari Sumpah Pemuda adalah perjuangan para anak-anak muda dari berbagai latar belakang suku, latar belakang bahasa, latar belakang agama, bahkan yang berbeda-beda, kemudian mendedikasikan diri dengan komitmen kebersamaan, komitmen persatuan untuk mencapai identitas yang sama, hingga kemudian kita bersatu hari ini, itu adalah buah dari dedikasi para founding fathers kita. Hari uang juga demikian. Bagaimana kedaulatan kita sebagai bangsa diikhtiarkan oleh para founding fathers kita, dan kemudian kita hari ini menikmatinya. Menikmati kebersamaan, menikmati kedamaian. Ini investasi dari founding fathers kita. Maka sudah selayaknya kita mensyukuri, kemudian kita juga melakukan langkah-langkah investasi untuk ke depan, guna memastikan bahwa generasi yang hidup setelah kita akan merasakan hal yang sama sebagaimana kita hari ini merasakan atas jerih payah dan juga perjuangan founding fathers kita. Kalau ternyata hari esok generasi kita akan lemah dan sakit-sakitan, itu berarti dosa kolektif kita. Karena kita tidak cukup menanam kebaikan untuk kepentingan generasi mendatangnya. Hari uang yang ke-79, hari Sumpah Pemuda yang ke-97. Ya, jadi bolak-balik ini. Pas juga ini dideketin. Makanya upacaranya katanya dideketin tadi. Ya. Mendelay 2 hari ya, hari Sumpah Pemuda. Tapi ada efisiensi. Ini semangatnya semangat efisiensi Kementerian Keuangan. Nah, kalau berbincang soal hari uang nih, saya nggak ada isu kecuali satu.
uang sebagai alat tukar itu sudah ada sejak dulu, tetapi bentuknya juga dinamis. Sebagaimana juga kita mengalami dinamika di dalam penggunaan mata uang sebagai alat tukarnya. Maka 79 tahun yang lalu Bung Hatta menetapkan uang rupiah sebagai salah satu alat tukar hingga hari ini. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi digital, termasuk juga keuangan berbasis digital, sekarang trennya cashless. Transaksi berbasis digital. Tapi kemudian ada permasalahan secara fikih. Nah, ini yang kita lagi proses pendalaman, yang mungkin nanti bisa dikontribusikan dari para jamaah. Kalau ada kontribusi pemikiran positifnya, bisa disampaikan ke kami, yang nanti akan menjadi salah satu landasan syar'i di dalam menetapkan fatwa keagamaan. Contoh kasusnya, ketika kita mengisi uang dalam bentuk uang elektronik. Setidaknya ada 5 atau berapa bank yang sudah diberikan otoritas untuk menerbitkan uang elektronik itu. Bank Mandiri, Imane, Bank BRI, Brizi, BCA, Flash, kemudian Mandiri, Tapcash. Ya. Kemudian ada apa lagi? 4 berarti ya. Nah, itu basisnya ada di card base. Begitu kartunya hilang, maka uang itu hilang dari pemiliknya. Tetapi dia tidak hilang dari issuernya, dari banknya. Terus uang itu punya siapa? Atau rusak, atau nggak kepake. Masih ada sisanya di dalam Imane itu, masih ada sisanya 100 rupiah. Udah dibuang aja. Atau hilang, baru ngisi 1 juta, kemudian kita pakai 900.000, masih ada 100.000, ketelesut, hilang kemana, jatuh, atau rusak, atau kelempar ke sungai, yang nggak mungkin ditemukan oleh orang, berarti kan hilang. Tapi uangnya itu ada di issuer, ada di bank. Dan itu jumlahnya triliunan. Nah, itu jangan berpikir nanti dipajakin. Tapi berpikirnya sebelum berpikir nanti dipajakin. Berpikir itu punya siapa. Nah, secara syar'i ini perlu dibahas biar ada duduk perkaranya sehingga nggak syubhat. Apalagi kemudian jatuh kepada hal yang haram. Ini pengantar. Hadirin hadirat rahimakumullah, tema kita di samping mengambil momentum Sumpah Pemuda dan juga Hari Uang, tema utamanya adalah soal peneguhan amanah. Mahiyal amanah, apa itu amanah? Di dalam bahasa Arab, al-amanah itu masdar dari kata amina, itu kemudian amin, itu satu akar semua. Makmun, itu satu akar. Intinya adalah keterpercayaan. Orang merasa aman. Nah, bahasa umum kita, amanah itu dapat dipercaya. Dapat dipercaya itu nggak bisa tiba-tiba. Itu proses. Ketika orang dipercaya, maka ada proses track record bahwa dia bisa dipercaya. Nggak mungkin tiba-tiba kita nitipkan uang sejumlah rupiah tertentu kepada seseorang untuk dipegang sebagai bagian dari amanah kalau kita nggak tahu track recordnya. Maka kalau ada orang yang seperti ini, kemudian dia ditipu, dia punya kontribusi kesalahan. Makanya kalau orang kehilangan, kemudian merasa dia dicuri barangnya, harus dilakukan verifikasi. Barang itu ditaruh di mana? Karena kriteria pencurian di dalam Islam itu adalah akhdhu malil ghairi bi khufyah.
mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi dan hartanya itu disimpan di tempat yang patut itu sebagai tempat penyimpanan. Kalau barangnya digeletakin begitu saja, kemudian diambil orang tetap mencuri salah, tetapi dia bisa jadi tidak bisa ditegakkan hukuman had mencuri karena barang yang dia ambil di tempat terbuka, di tempat yang tidak seharusnya itu menyimpan barang. Sebaliknya, ketika kita menitipkan uang, tetapi kita tidak tahu track recordnya atau digeletakin, kemudian kepada orang yang nggak dikenal, kita titipkan uang, atau menyalurkan pembiayaan misalnya, tapi nggak tahu track recordnya. Begitu macet, kita kena. Secara syar'i kena. Secara syar'i kena. Kenapa? Karena dia tidak hati-hati. Tidak melihat apakah dia amanah atau tidak. Sehingga ketika kita pengen menjadi orang yang amanah atau bermuamalah dengan seseorang, kemudian kita melihat apakah dia amanah atau tidak, itu harus dilihat dari track record-nya. Track record itu apa sebelum amanah? Asidku, kejujuran. Ketika dia jujur, kemudian dia terbiasa jujur, maka kemudian dia bisa dipercaya karena integritasnya. Makanya sifat kenabian itu diawali dengan asidku, kemudian al-amanah. Al-amanah dikaitkan dengan al-wafa bil ahdi. Nah, Rasulullah SAW diberikan gelar al-amin, orang yang terpercaya, itu juga bukan tiba-tiba. Peristiwa pemberian gelar al-amin ini karena ada triggernya. Triggernya adalah pada suatu waktu Mekah dilanda kebanjiran hebat. Merusak seluruh bangunan kokoh. Salah satu yang rusak adalah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Ka'bah. Bangunan suci umat-umat Nabi terdahulu. Milah Ibrahim. Ini rusak karena banjir. Akhirnya setelah banjir reda, para petinggi kabilah Arab berkumpul untuk menyepakati renovasi, pembangunan kembali yang sekarang kita lihat hari ini. Itu tahun 600-an. Nah, begitu sudah sepakat bangun, pada satu fase terakhir, ketika hendak finishing, menempatkan Hajar Aswad. Mulai ini bersengketa di antara pihak-pihak yang ingin memperoleh kehormatan dan penghormatan. Karena Hajar Aswad ini adalah barang suci, dan kemudian di dalam persepsi publik, meletakkan Hajar Aswad ini adalah bagian dari kehormatan kabilah. Soal reputasi dan juga soal kelas. Maka ketika tidak tercapai kesepakatan, masing-masing kabilah bawa tantangannya. Termasuk juga mungkin kalau hari-hari ini bisa dengan cap jempol darah gitu kan. Siap mengorbankan nyawa untuk kepentingan kehormatan asal dapat kuota untuk meletakkan Hajar Aswad itu. Ada yang bawa darah sebagai simbol. Ini kehormatan kami. Kami yang lebih senior, maka kami yang harus meletakkan. Yang satu enggak. Oh enggak. Benar dia lebih senior. Tapi kami lebih aristokrat. Kami lebih terdidik. Oh enggak. Yang satu. Oh enggak. Benar lebih senior, lebih terdidik. Kami lebih kaya. Oh enggak. Kalian kaya. Kami lebih banyak pengikut. Nah,
Sampai kemudian hampir terjadi pertumpahan darah hanya karena persoalan rebutan marwah. Marwah kabilah. Egoisme yang diukur pada kehormatan kelompok. Kemudian ada salah satu pimpinan kabilah yang tetua. Mungkin ini yang panditonya begitu. Jadi namanya Abu Umayyah bin Mughirah. Mengusulkan, oh kalau gitu ini nggak mungkin bisa putus. Karena semua punya keinginannya. Kalau begitu kita bikin konsensus. Udah. Kita tunda peletakan Hajar Aswad itu hingga esok hari. Dan siapa yang datang paling pagi melewati pintu As-Safa ini, dia yang diberikan privilege untuk meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya disepakati. Karena apa? Karena tidak ada yang diberikan prioritas. Pokoknya siapa? Ini kan kayak undian berarti kan. Singkat kata, ternyata yang datang paling pagi, yang memenuhi kriteria yang tadi disepakati bersama adalah Muhammad. Sebelum diangkat menjadi nabi. Ini masih Muhammad muda. Begitu sosok yang diketahui terpilih sesuai dengan kriteria ini adalah sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang sepakat. Oh, kalau dia ini sosok Al-Amin. Mulai itulah kemudian Rasulullah diberikan gelar oleh publik, oleh kabilah dengan sosok Al-Amin. Kenapa kok tiba-tiba disepakati dengan sosok Al-Amin? Karena sudah punya track record. Dengan kejujurannya, dengan sifat yang baik, dengan harmoni di tengah komunitas yang beragam, dengan memberikan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Pada saat dia melakukan aktivitas perdagangan nggak pernah fraud. Pada saat membagi keuntungan berbasis keadilan, sudah punya riwayat. Karena Rasulullah SAW mulai dari muda sudah dikenal sebagai aktivis. Baik aktivis sosial maupun aktivis ekonomi. Jangan dikira Rasulullah SAW malas-malasan. Dan jangan dikira Rasulullah SAW Muhammad muda itu miskin. Kaya. Miliarder, Pak. Salah satu tanda miliardernya apa? Pada saat nikah aja lah. Pada saat nikah. Rasulullah itu kan nikah usia berapa? Usia Pak Belis dulu usia berapa nikah? 27. Yang benar mana, Pak? 29. Pak Imam berapa? 25. Nah, Nabiullah Muhammad SAW nikah usia 25. Ya. Sama sama saya. Usia 25. 25 itu beliau sudah menjadi entrepreneur. Jadi youth entrepreneur nih. Dengan riwayat yang cukup panjang. Ekspor impor dia. Dia udah rihlatas syita'i wa shaif diabadikan di dalam Al-Qur'an itu kan. Melakukan perjalanan di waktu syita, itu musim dingin. Musim dingin itu kemana? Ke Syam. Kemudian as-shaif ke Yaman. Dari titik Mekah ke Syam, Damaskus, dan kan jauh. Dengan cara pandang waktu itu. Dan beliau sudah melakukan perjalanan ekspor impor itu. Udah ekspedisi. Kita bisa bayangin betapa kosmopolitnya, ya kan? Betapa kosmopolitnya. Nah, pada saat nikah, berapa mas kawinnya? Ini bukan kaleng-kaleng ini, pemuda ini. Mas kawinnya itu di dalam riwayat itu ada 100 ekor unta, ada yang 20 ekor unta. Gitu. Unta itu adalah tunggangan terbaik. Ada keledai, keledai itu mungkin mirip Avanza. Oh maaf, keceplosan nih, nggak nyebut LGCC, apa istilahnya itu kan, iya kan, yang di bawah 100 lah, atau sekarang mungkin di bawah 200 gitu kan.
Itu keledai mungkin. Memang kemudian ada kuda, ada unta, Pak. Unta itu adalah kendaraan yang bagus. Taruhlah kalau sekarang kendaraan terbaik, kendaraannya Pak apa? Kendaraan dinas maksudnya. Taruhlah Camry. Camry itu sudah di atas 600 kan? Udah di atas 600. Yang terbaik ya sekarang Alphard lah. Alphard udah 2 miliar. Turunnya Alphard yang miripnya Alphard itu udah 950 yang pakai listrik itu kan. Taruh 1 miliar. Kalau 100 berarti kan 100 miliar. Taruhlah 20 miliar. Saya yakin nggak ada pegawai pajak di sini mas kawinnya 20 miliar. Paling juga itu seperangkat alat sholat. Itu pun bisa jadi ngutang gitu kan. Nah, Rasulullah menginvestasikan kredibilitas kejujuran itu sehingga pada saat dia melakukan proses resolusi konflik di tengah kondisi masyarakat yang mau berantem tadi, ini langsung terpercaya. Karena investasi yang puluhan tahun terkait dengan kejujuran. Nah, dalam konteks pajak juga begitu sebenarnya. Orang akan dengan mudah rela bayar jika ada investasi sekian banyak, dia cukup kredibel. Baik di dalam proses maupun di dalam proses distribusi. Proses pengambilan maupun proses distribusi. Plus juga kredibilitas person-personnya. Ya tentu ini butuh proses. Karena di dalam konteks kejujuran, Rasulullah juga mengingatkan, itu butuh proses. Gak bisa tiba-tiba hari ini dikenal sebagai si jujur, kalau tidak memiliki track record kejujuran yang panjang. Hadis Nabi, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa kam min rajulin yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Sebaliknya wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari wa kam min rajulin yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Kita harus membiasakan sifat jujur. Karena kejujuran itu adalah mengantarkan kepada albir. Albir itu adalah puncak kebaikan. Dan kebaikan itu akan mengantarkan kita kepada surga. Nah, baru kemudian, wa kam min rajulin, betapa banyak orang yataharras sidqa, membiasakan sifat jujur. At-taharri di sini adalah butuh proses yang sifatnya adalah long term. Menjadi bagian dari lifestyle gitu, menjadi bagian dari lifestyle. Nah, setelah Rasulullah SAW dipercaya, kan ini dignity ini kan, kemudian prestis. Ketika orang lain dengan derajat tinggi memperebutkan, gubernur ini memperebutkan, gubernur ini memperebutkan, gubernur ini memperebutkan, kepala suku ini memperebutkan semuanya, ngeledek. Yang dipercaya adalah Rasulullah SAW. Apakah kemudian Rasulullah, saya? Ternyata enggak. Dengan kecerdasannya, Rasulullah mengintegrasikan seluruh kabilah yang tadi bertentangan. Sekalipun sudah memberikan mandat kepada Rasulullah untuk meletakkan Hajar Aswad sebagai bentuk penghormatan kelas, Rasulullah SAW membuka imamahnya, surbannya. Dibuka serban, digelar, Hajar Aswad diambil, ditaruh di tengah, manggil seluruh pimpinan kabilah. Ayo kita angkat bareng-bareng. Ujung sana, yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu sudah terangkat, diletakkan oleh Rasulullah SAW, semua happy. Nggak ada yang tersakiti, nggak ada yang terendahkan, nggak ada martabat yang diinjak, nggak ada yang satu merasa tinggi, yang satu merasa rendah. Subhanallah. Nah, konteksnya dengan Sumpah Pemuda,
Ini saya ambil contoh satu saja. Kan sumpahnya 3 nih. Satu tanah air. Terus satu bangsa. Satu nusa bangsa, satu bahasa. Nah kalau yang ini bangsa yang satu semua kan. Kalau bahasa bukan bahasa yang satu. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Apakah faktanya tahun 1928 bahasa Indonesia itu sebagai bahasa mayoritas? Tidak. Bahasa mayoritasnya penutur yang digunakan oleh bangsa yang kemudian terhimpun menjadi pembentuk bangsa Indonesia itu apa? Terbanyaknya adalah bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu Jawa Timur tambah Jawa Tengah minus Madura. Ya kan? Madura kan sekalipun di Jawa Timur tapi bahasanya bahasa Madura. Yang kedua adalah Sunda. Kalau hanya menang-menangan ego, nggak bisa dong. Bahasa Jawa itu hampir 50%. Kalian berapa banyak? Pakai bahasa Melayu lagi gitu. Tapi para pemuda yang berkumpul di dalam Kongres Pemuda itu memiliki apa yang disebut sebagai al-ithar, mendahulukan kepentingan bersama, mengalahkan ego. Nah ini pas sebenarnya situasi era digital yang trennya ini egois, kemudian selfish, hanya untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Kadang menegasikan faktor-faktor yang bisa menyebabkan ketersinggungan orang. Ini saya kira relevan. Ini enggak selfish, enggak egois. Orang-orang Jawanya bukan enggak ada peserta waktu kongres kan, bahkan pimpinan-pimpinannya. Ketua kongresnya Sugondo, kan enggak mungkin Sugondo orang Batak. Nah, kan? Sugondo. Ya kan Sugondo. Tapi yang disepakati sebagai bahasa persatuan adalah bahasa Melayu. Basisnya kemudian jadi bahasa Indonesia yang hari ini kita mengikatkan diri kepada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kan luar biasa. Melarutkan ego sektoral untuk kepentingan yang lebih besar dengan pertimbangan rasionalitas. Pertimbangan rasionalnya apa waktu itu? Ini bahasanya mudah. Strukturnya enggak bertingkat. Kalau bahasa Jawa nanti menjadi bahasa nasional, ini bahasa Jawa yang mana nih? Digebrak meja, enggak layak ini. Bahasa ngoko sama orang tua. Harusnya kromo. Kromonya pun juga ada kromo inggil. Ada tingkatnya, bisa tingkat sampai 4 tuh. Jadi belajar bahasanya harus 4 level. Itu enggak cukup 4 semester berarti itu kan. Iya, nggak cukup semester. Sementara bahasa Indonesia bahasa yang egaliter. Kemudian yang kedua sudah menjadi lingua franca. Sudah menjadi bahasa perdagangan. Bahasa yang kosmopolit. Kenapa waktu itu orang Melayu ya dia pedagang. Meskipun nggak banyak tapi udah nyebar. Mulai dari Samudra Pasai sampai di Kalimantan itu sampai Sulawesi sudah ada yang berbahasa Indonesia kan? Khususnya di daerah pesisir-pesisir itu sebagai lingua franca. Makanya di Makassar ada, di Sulawesi ada Melayunya, kemudian di Kalimantan ada Melayunya, kemudian bahkan sampai di Papua sana juga lengkap karena apa? Bukan karena jumlah, tetapi karena sudah menyebar menjadi lingua franca. Nah, saya kira ini menjadi pelajaran penting dalam konteks kita meneguhkan sifat yang disebut sebagai al-amanah. Amanah itu ya harus ditunaikan sekalipun orang tidak melakukan amanah kepada kita. Jadi ada hadis nabinya, adil amanata ila mani tamanaka wala takhun man khonaka. Tunaikan amanah kepada orang yang menitipkan amanah kepadamu. Jadi kalau ada orang bayar pajak, tunaikan secara baik gitu kan. Tapi wala takhun man khonaka.
Jangan kamu khianati terhadap orang yang berkhianat kepada kamu sekaligus. Apalagi kamu berkhianat terhadap orang yang memberikan amanah. Nah, terhadap orang yang berkhianat kepadamu saja, nggak boleh kamu berkhianat. Jangan menganut paham tempeleng balas tempeleng. Jadi, ya kalau kita ditempeleng ya senyumin gitu. Kalau toh misalnya butuh keadilan, ya datang ke ahlinya, gitu. Nggak boleh main hakim sendiri. Tapi yang lebih bagus, wa anta'fu, memaafkan sekalipun kamu dizalimi, sekalipun kamu dikhianati. Tapi nggak boleh langsung bayar cash. Dia khianat, ya udah saya khianati. Dia nipu jualan, barangnya jelek, kita tipu juga pakai uang palsu. Wah. Karena apa? Tahu nih barangnya barang KW. Ini barang KW yang dikirim ke saya. Pas COD misalnya ya. Sekarang transaksi digital, kita lagi pesan barang COD. Begitu COD lah barangnya KW nih. Begitu KW ya udahlah kita bayar, dititipin uangnya palsu sekalian. Itu namanya khianat atas orang yang khianat. Nggak boleh. Ini diingatkan oleh Rasulullah SAW. Wala takhun man khonaka. Jangan kamu khianat kepada orang yang mengkhianatimu, terlebih kalau orang itu adalah memberikan kepercayaan dengan penuh amanah, maka haram hukumnya melakukan khianat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Biasanya langsung tutup apa? Langsung tutup, kita akhiri dengan bacaan umul kitab sekaligus doa agar pertemuan siang hari ini diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang manfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Dengan kita mengaji dan juga menjalankan berbagai kebajikan yang kita lakukan hari ini, menjadi wasilah, menjadi jalan Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan, jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, lingkungan kerja kita lingkungan yang penuh barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidah ya Rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma sahhil lana umurana fi dinina wa dunyana. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.